Let's go. 저 건물을 찾으러. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya Aimunisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, falsafah dalam bahasa Arab, dan filsafat dalam bahasa Inggris. Kata filosofia terdiri dari dua kata, yaitu philien yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka filosofia artinya adalah cinta kebijaksanaan. Sederhananya, filsafat merupakan dasar-dasar pikiran. Filsafat berarti berpikir, namun tidak semua pemikiran bersifat filosofis. Filsafat adalah hasil dari eksplorasi mendalam dan refleksi kebenaran oleh pikiran manusia. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu. Berikut juga disebutkan pengertian filsafat menurut para ahli. Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang berwujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kemudian, menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penelitiannya. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, namun Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pemahaman lebih akademis memerlukan perenungan yang lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka di dunia akademis. Ada dua pendekatan, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pendekatan kedua tersebut saling melengkapi karena yang pertama itu meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji dalam aliran-aliran filsafat, dan yang kedua itu adalah Pancasila sebagai aliran atau subjek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat juga berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat itu meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi penyelenggaraan negara yang dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara memaknai nilai-nilai Pancasila. Sudah kita ketahui ya bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai fundamental, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika kita memaknai nilai-nilai Pancasila, penting untuk menggali makna dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tersebut dan penerapannya dalam berbagai konteks, baik di lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun negara. Memaknai nilai-nilai Pancasila juga berarti menghayati dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut sebagai
panduan dalam bertingkah dan bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Ini melibatkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti menghormati keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, dan berperan aktif dalam membangun persatuan dan kesatuan. Dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, kita juga perlu memahami bahwa nilai-nilai tersebut saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Misalnya, nilai ketuhanan dapat mendorong kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan. Sementara nilai kerakyatan mengajarkan kita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi masing-masing nilai Pancasila secara lebih mendalam, memahami maknanya, dan mempelajari bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memahami nilai sila yang pertama ya, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ini mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memaknai nilai-nilai ini dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghormati, menghargai, dan melindungi martabat setiap individu sebagai manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memaknai nilai ini dengan menghormati hak asasi manusia, saling membantu sesama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai ini mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memaknai nilai ini dengan menghormati perbedaan, menjunjung tinggi semangat gotong royong ya, berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan, dan sebagainya. Terus ada nilai keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai dan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang terdapat pada kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memaknai nilai ini dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum dan mendengarkan suara rakyat ya. Yang terakhir ada nilai keadilan. Nilai ini mengajarkan kita untuk menyediakan kesempatan yang adil bagi setiap individu dan juga menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat kita maknai dengan berlaku adil ya tentunya. Terus tidak diskriminatif dan ada juga berkontribusi dalam menciptakan kesetaraan keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pancasila bersifat organis, hierarkis, dan berbentuk piramidal. Saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sifat organis yang dimaksud adalah dikarenakan sejatinya sila-sila dalam Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia, yaitu monopluralis, yang merupakan kesatuan organis. Sedangkan disebut bersifat hierarkis karena bahwa sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya berada di bawahnya. Sedangkan disebut piramidal karena menggambarkan hubungan sila-sila dalam Pancasila dalam urutan yang luas atau kuantitas, dan juga dalam hal yang sifatnya kualitas. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, merupakan nilai tertinggi yang menjiwai kesemua nilai sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ini kemudian melahirkan nilai-nilai dalam sila-sila secara berurutan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berasal dari jiwa nilai-nilai ketuhanan yang kemudian melahirkan nilai persatuan. Karena tidak akan ada yang namanya persatuan tanpa kita memanusiakan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Kita dapat bersatu karena ada perasaan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Yang ketiga ada nilai persatuan yang menjiwai nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebuah permusyawaratan bukanlah musyawarah tanpa didasari nilai persatuan. Musyawarah tanpa nilai persatuan sebenarnya hanyalah ajang pertarungan dan pemaksaan kepentingan masing-masing golongan. Selanjutnya, adapun tujuan akhir dari musyawarah itu sendiri adalah untuk sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan besar dari Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut diartikan bahwa masyarakat yang adil dan makmur itu dimaksud adalah masyarakat yang adil dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dicapai dengan memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Lalu berdasarkan nilai persatuan dengan jalan musyawarah dengan konsep adil dan makmur dan berkeadilan sosial. Sebagai dasar filsafat negara. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disuncullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Melihat dari rumusan tersebut, yang dimaksud dengan berdasarkan kepada adalah suatu pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Keseragaman sistematiknya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 telah tersusun secara hierarki piramidal. Setiap sila memiliki hubungan yang sangat mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Dengan demikian, Pancasila pun harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh akan dibuat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar filsafat negara. Baik, saya akan memberikan kesimpulan ini sebagai penutup tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dapat dipahami bahwa pada akhirnya Pancasila sebagai sistem filsafat ini diartikan sebagai tata moral dan juga bagaimana kita bijaksana menghadapi seluruh realitas dalam berbangsa dan bernegara kita sebagai warga negara yang baik, sehingga filsafat ini menjadi ya falsafah ya dalam nilai-nilai di Pancasila tersebut, bahwa seluruh elemen Pancasila yang 5 itu menjadi nilai dasar, falsafah hidup, dan juga pedoman untuk kita menjadi warga negara yang baik, yang mengamalkan nilai-nilai tersebut. Terima kasih. Thank you